Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Ya, jadi pada video kali ini saya ingin membahas apakah kolesterol itu berbahaya. Sobat Sehat, saya sering sekali mendapatkan pertanyaan seperti ini. Dok, saya habis makan sate, apakah kolesterol saya naik? Dok, saya habis makan rawon, langsung minum obat kolesterol, apakah itu benar? Dok, apakah semua kolesterol itu jahat? Atau mungkin ada yang bertanya juga, Dok, apa sih gunanya kolesterol? Kenapa kok ada di badan saya? Nah, jadi di sini saya mau bahas dulu apa itu kolesterol, ya. Jadi sebenarnya kolesterol adalah bagian penting dari setiap struktur sel kita. Nah, kolesterol sendiri diperlukan oleh saraf kita, oleh hormon, bahkan hormon seks itu juga dibuat dari kolesterol. Bukan hanya itu saja, sebenarnya cairan empedu atau asam empedu Anda saat diproduksi itu juga membutuhkan namanya kolesterol. Kolesterol sendiri diproduksi di hati, lalu diangkut masuk ke dalam aliran darah untuk mencapai tempat yang dibutuhkan. Karena kolesterol ini merupakan zat lemak dan komponen darah kita terutama terdiri dari cairan, maka kolesterol ini harus berikatan dengan suatu zat protein yang disebut lipoprotein untuk dapat ditransport dengan baik. Ada dua jenis utama dari lipoprotein, yaitu lipoprotein dengan kepadatan rendah atau yang disebut dengan low density lipoprotein, LDL. Ya. Jadi LDL ini sering juga disebut sebagai kolesterol jahat dalam tanda kutip. Kenapa? Karena dapat berperan dalam penumpukan atau deposit lemak di pembuluh darah. Sedangkan lipoprotein yang satunya adalah lipoprotein dengan kepadatan yang tinggi atau kita sebut dengan HDL. High density lipoprotein, ya. Jadi tidak semuanya kolesterol ini jahat. Ada yang LDL, ada juga yang HDL. Jadi HDL ini merupakan kebalikan dari LDL yang kita sebut dengan kolesterol yang dalam tanda kutip disebut kolesterol baik. LDL bertugas untuk mengangkut kolesterol dari organ hati ke sel-sel yang membutuhkan. Namun jika jumlah kolesterol ini sangat tinggi atau melebihi kebutuhan, maka dapat mengendap atau menempel pada dinding-dinding arteri atau pembuluh darah Anda. Nah, sedangkan HDL adalah kebalikan dari LDL, yang bertugas mengangkut kolesterol kembali ke organ hati. Lalu di dalam hati, kolesterol ini akan dihancurkan atau dikeluarkan oleh tubuh melalui kotoran. Dan jika semuanya berfungsi dengan baik atau sistem ini berjalan dengan seimbang, maka Anda dalam keadaan yang sehat. Ya. Kemudian pengobatan China menganggap bahwa pola makan atau menu makan serta emosi itu berperan penting dalam hal peningkatan kolesterol dalam darah Anda. Kolesterol dilihat sebagai hasil dari akumulasi lendir yang merupakan hasil dari kegagalan fungsi pencernaan, terutama organ limpa dan lambung, serta hati dan pankreas. Kondisi hormon dan gangguan metabolisme seperti menopause dan diabetes juga berkontribusi dalam hal peningkatan kolesterol. Dengan diagnosa yang tepat, mengkonsumsi makanan yang baik, berolahraga yang teratur, kemudian dengan bantuan akupuntur, akhirnya pasien-pasien yang memiliki kadar kolesterol yang sangat tinggi berangsur-angsur menurun dan akhirnya mencapai titik keseimbangan yang baik. Dalam kata lain adalah kolesterol mereka menjadi normal kembali. Nah, kadar kolesterol dalam darah yang disarankan itu bervariasi setiap orang. Karena ada orang-orang yang memiliki resiko untuk penyakit tertentu, diwajibkan untuk kadar kolesterol mereka lebih rendah. Dan saya merekomendasikan Anda jangan, misalnya Anda tadi ada yang bertanya, Dok, kalau saya makan sate, boleh enggak saya minum obat kolesterol supaya kolesterol saya tidak naik? Jadi Anda jangan membeli obat kolesterol sembarangan atau tanpa pengawasan dari dokter. Karena obat-obatan kolesterol itu juga mempunyai efek samping yang tidak baik bagi tubuh Anda jika Anda meminumnya sembarangan. Sebaiknya Anda konsultasikan dulu kepada dokter Anda. Saya sangat suka memberikan saran kepada pasien-pasien saya untuk makan yang seimbang, makan makanan yang tinggi serat, rendah kolesterol, kemudian melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan melakukan akupuntur. Akhirnya, dengan melakukan hal demikian, akan menjaga hormon serta sistem pencernaan mereka. Dan untuk penjelasan bagaimana terapi kolesterol yang dapat Anda lakukan di rumah, saya tidak membahasnya di sini dan saya akan membahasnya di video saya yang selanjutnya. Tujuan video ini saya buat adalah
agar Anda dapat pahami bahwa tidak semua kolesterol itu jahat. Sebenarnya kolesterol juga dibutuhkan oleh tubuh Anda. Bayangkan jika Anda makan sedikit makanan berlemak, Anda terus minum obat kolesterol. Akhirnya kolesterol Anda di bawah normal. Jika tubuh Anda kekurangan kolesterol atau kolesterol Anda di bawah normal, maka hormon-hormon Anda yang harusnya dapat dibentuk dengan baik karena kadar kolesterol yang tidak cukup, akhirnya Anda akan mengalami gangguan hormon. Bekatul beras merah merupakan solusi kolesterol alami dan terbuat dari bahan herbal. Ingat kolesterol, ingat Bekatul beras merah. Dapatkan hanya di boxsehat.com. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering Anda tanyakan pada Mbah Google. Dan pertanyaan kali ini adalah tentang kolesterol. Dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Google Autocomplete. Jadi, apakah kolesterol? Nah ini, pertanyaan pertama adalah, apakah kolesterol itu? Ya, saya langsung jawab aja. Jadi, kolesterol merupakan suatu senyawa kompleks yang dihasilkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membuat hormon. Di antaranya hormon seks, kemudian hormon korteks adrenal, kemudian vitamin D. Jadi, dengan bantuan sinar matahari, kulit kita dapat membuat vitamin D dari provitamin D, yaitu kolesterol. Dan juga dapat membuat garam empedu untuk membantu usus kita mencerna lemak. Mungkin kebanyakan dari kita berpikir bahwa kolesterol itu selalu jahat. Sebenarnya kolesterol itu tidak semuanya jahat dan tetap dibutuhkan oleh tubuh kita. Kapan dikatakan kolesterol itu jahat? Kalau jumlahnya berlebihan dalam tubuh Anda. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah kolesterol bisa sembuh? Nah, di sini mungkin yang Anda maksud pertanyaannya adalah, apakah kolesterol tinggi ini bisa sembuh atau hiperlipidemia ini bisa sembuh? Biasanya seseorang mengetahui kadar kolesterol mereka tinggi setelah periksa lab. Mungkin setelah dibaca hasil labnya, wah kadar trigliserid tinggi, kadar kolesterol LDL tinggi, HDL-nya malah rendah. Nah, hal ini akan kembali seperti semula, normal kembali apabila Anda merubah lifestyle Anda merubah pola makan Anda. Mungkin yang dulunya Anda hanya duduk terus, hanya bermain game, hanya bermain laptop, segala sesuatunya dikerjakan dengan HP, mungkin Anda bisa menambah aktivitas fisik Anda. Bagi Anda yang suka makan makanan yang tinggi kolesterol, mungkin perbanyak serat dari sayuran dan buah-buahan. Ya. Nah, dengan begitu, perlahan-lahan kolesterol Anda akan kembali normal. Namun, jika Anda sudah melakukan yang saya sarankan tadi tapi belum normal kembali, sebaiknya Anda mengunjungi dokter untuk memeriksakan diri Anda. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah kolesterol berbahaya? Nah, di sini kolesterol tidak berbahaya selama masih dalam batas normal. Tadi saya sudah jelaskan di pertanyaan sebelumnya, kolesterol itu berfungsi dalam tubuh kita untuk membuat hormon, ya. Salah satunya adalah hormon seks, testosteron, estrogen, progesteron, dan sebagainya. Nah, di sini kolesterol tidak berbahaya kecuali dalam darah Anda kolesterolnya terlalu tinggi. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah kolesterol tidak boleh dipijat? Mungkin maksud pertanyaan ini adalah orang yang punya kolesterol tinggi, apakah boleh dipijat? Kan gitu. Sebenarnya untuk masalah pijat-memijat itu sah-sah saja. Ya. Toh yang dipijat juga mungkin kaki Anda, refleksi atau tangan Anda, pundak Anda. Jadi itu tidak masalah. Ya. Selama pijat dengan baik, dengan benar. Jangan nanti setelah pijat badan Anda sakit semua, berarti yang salah. Ya, mungkin Anda cari tukang pijat yang salah. Dan ini tidak ada hubungannya dengan kolesterol. Dan kembali lagi, apa tujuan Anda pijat? Kalau cuma untuk relaksasi, tidak masalah. Tapi kalau tujuan Anda adalah, saya pijat supaya kolesterol saya turun, lupakan kalau itu. Ya, karena dengan memijat atau dengan dipijat, kolesterol Anda tidak akan turun kalau Anda tidak berolahraga, tidak merubah pola makan Anda. Oke. Selanjutnya, apakah kolesterol sama dengan lemak? Nah, di sini saya mau jelaskan dulu, lemak yang kita konsumsi sehari-hari, saya bagi ke dalam dua golongan besar supaya lebih mudah. Ya. Jadi lemak yang baik dan lemak yang tidak baik. Lemak yang baik ini adalah lemak tidak jenuh atau unsaturated fat, dan sedangkan lemak yang tidak baik adalah lemak jenuh atau saturated fat. Nah, lemak yang tidak jenuh ini juga dibagi menjadi dua. Jadi ada rantai tunggal dan ada rantai ganda. Rantai tunggal biasa kita sebut dengan monounsaturated fat, dan rantai ganda atau polyunsaturated fat. Di sini lemak tak jenuh tunggal atau monounsaturated fat, lemak ini berbentuk cair pada suhu kamar, tetapi akan menjadi solid ketika didinginkan. Dan manfaat lemak ini adalah dapat menurunkan kadar kolesterol LDL dalam darah dan dapat menyehatkan pembuluh darah. Anda bisa mendapatkan lemak-lemak ini dari berbagai jenis kacang-kacangan, kemudian buah alpukat, minyak canola,
dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah minyak tak jenuh ganda. Nah, ini dibagi dua lagi, yaitu omega 3 dan omega 6. Kemudian omega 3 ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada DHA, ada EPA. Keduanya ini bersumber dari lemak dari minyak ikan. Kemudian ada namanya ALA. Yang ALA ini bersumber dari minyak dari nabati. Untuk omega 6, Anda bisa temukan di sayuran hijau, sayuran berdaun hijau, kemudian biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga di minyak sayur. Nah, itu semua adalah jenis minyak atau jenis lemak yang baik. Lalu, bagaimana dengan lemak yang tidak baik? Nah, lemak yang tidak baik ini juga dibagi menjadi dua, yaitu lemak yang jenuh dan lemak trans. Untuk lemak jenuh atau saturated fat, lemak ini bersifat padat pada suhu kamar. Dan untuk contoh untuk lemak ini adalah daging merah, misalnya daging kambing, daging sapi, daging babi, kemudian kulit ayam, mentega, susu, produk minyak kelapa, dan sebagainya. Nah, minyak ini dapat meningkatkan kadar LDL atau dalam tanda kutip lemak kolesterol jahat ya. Dan saya mendapatkan data bahwa American Heart Association atau AHA itu merekomendasikan untuk tidak mengkonsumsi lemak jenis ini melebihi 5-6% dari kalori harian Anda. Misalnya, Anda yang rata-rata kalori harian sekitar 2000, otomatis Anda tidak boleh mengkonsumsi lemak jenis ini melebihi 120 kalori. Karena itu dapat berbahaya bagi kesehatan Anda. Kemudian jenis lemak yang tidak baik yang kedua adalah lemak trans. Nah, lemak trans ini sebenarnya kita bisa dapat atau kita peroleh dari daging dan susu, ya. Namun sebagian besar lemak trans ini kita dapat dari proses industri atau dari pabrik. Tujuannya apa sih dibuat lemak trans ini? Jadi supaya makanan ini lebih awet, lebih tahan lama, kemudian rasanya lebih enak, lebih crispy, ya. Jadi contohnya seperti gorengan, kemudian popcorn di microwave, kemudian makanan-makanan yang gurih. Nah, itu semua menggunakan minyak trans. Dan saya mendapatkan data dari American Heart Association bahwa untuk mengkonsumsi minyak jenis ini tidak boleh melebihi dari 1% jumlah kalori harian Anda. Ya, jadi jumlahnya sangat kecil. Nah, bagi Anda yang suka makan gorengan, segera kurangi gorengan Anda. Karena gorengan juga banyak mengandung minyak trans. Ya, apalagi yang gurih-gurih itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang lemak. Lalu bagaimana dengan kolesterol? Nah, kolesterol sendiri merupakan senyawa yang menyerupai lemak dan dapat diproduksi oleh hati kita. Selain itu, kolesterol juga dapat diperoleh dari intake makanan. Makanya, bagi Anda yang suka makan makanan tinggi kolesterol Anda akan tinggi kadarnya dalam darah Anda. Nah, kolesterol sendiri ini tidak dapat larut di dalam darah. Untuk itu, kolesterol membutuhkan protein sebagai alat transportasi. Makanya disebut dengan lipoprotein. Nah, zat tersebut terbagi menjadi 3. Ada LDL, ada HDL, dan ada trigliserida. Di mana HDL di sini merupakan kalau kita bilang kolesterol yang baik, ya. Kadarnya kalau bisa Anda bisa mencapai angka 40 atau di atas 50. Kemudian LDL ini merupakan kolesterol yang jahat ya dalam tanda kutip, di mana kadarnya tidak boleh melebihi di atas angka 100. Begitu pula dengan trigliserid. Angkanya tidak boleh lebih dari angka 150. Dan kembali lagi ke masing-masing individu. Ada yang kolesterolnya tinggi, tidak merasa apa-apa. Ada yang baru naik sedikit, sudah mungkin lehernya kaku, badan tidak enak, dan sebagainya. Oke, itu tadi penjelasan tentang bedanya lemak dan kolesterol. Mungkin agak sedikit sama, tetapi berbeda. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kolesterol bisa turun? Ya, ini penjelasannya sama seperti sebelumnya, apakah kolesterol bisa sembuh, ya? Ya, turun kan awalnya tinggi, kemudian turun, ya sama aja dengan apakah kolesterol bisa normal. Kemudian, apakah kolesterol tinggi bisa menyebabkan pusing? Seperti tadi saya sudah sebutkan, beberapa orang yang kolesterolnya naik tinggi, tidak merasa apa-apa. Ada beberapa orang yang lebih sensitif ketika kolesterolnya menyentuh ambang batas atau lewat sedikit, akan merasa pusing, mungkin lehernya kaku, badannya rasa tidak enak, dan sebagainya. Jadi kembali ke individu masing-masing. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kolesterol LDL direct? Nah, di sini saya mau jelaskan dulu. LDL ini sebenarnya merupakan pengangkut kolesterol terbesar di dalam darah kita yang bertugas untuk mengangkut kolesterol ke jaringan atau sel-sel yang membutuhkan. LDL ini mempunyai kepadatan yang rendah sehingga dapat menempel
dan masuk ke dalam tunika intima. Apa itu? Jadi pembuluh darah kita terdapat lapisan-lapisan. Dan kolesterol tadi karena mempunyai kepadatan yang rendah, dapat masuk ke dalam lapisan dari pembuluh darah tadi dan dapat menempel di sana. Mungkin Anda pernah dengar istilah aterosklerosis, jadi penumpukan kolesterol atau plak di sana. Untuk mengukur LDL tadi, digunakanlah metode pengukuran, ada yang direct dan ada yang indirect. Nah, mungkin ini menjawab pertanyaan Anda, apakah kolesterol LDL direct? Jadi LDL direct ini merupakan salah satu metode pengukuran untuk kolesterol LDL yang biasa dilakukan di laboratorium. Jadi semoga ini dapat menjawab pertanyaan Anda. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kolesterol penyakit keturunan? Ya, pada beberapa orang mungkin menderita kolesterol karena faktor keturunan. Di sana ada faktor genetika yang berperan penting. Namun, saya mau tekankan bahwa sebagian besar kolesterol disebabkan karena pola hidup. Karena lifestyle, pola makan Anda, aktivitas fisik Anda, pengelolaan stres Anda, dan sebagainya. Jadi, jangan yang selalu disalahkan adalah turunan. Oh iya, karena orang tua saya kolesterol, saya juga ikut kolesterol. Oh iya, karena orang tua saya diabetes, saya ikut diabetes. Jadi tidak selalu, ya. Jika Anda menderita kolesterol saat Anda usia 30 tahun atau 40 tahun, saya rasa itu bukanlah karena keturunan. Ya, yang diturunkan adalah piringnya. Mungkin pola makan Anda sama dengan orang tua Anda, akhirnya karena orang tua Anda makannya mungkin porsinya tinggi kolesterol, Anda juga makan hal yang sama, orang tua Anda kena kolesterol, Anda pun ikut kena kolesterol. Jadi mungkin ini penjelasan yang bisa saya berikan. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah kolesterol dapat menyebabkan darah tinggi? Nah, di sini saya mau jelaskan bahwa kadar kolesterol yang tinggi itu dapat menyebabkan yang pertama kekentalan darah. Kemudian kolesterol jenis LDL tadi, itu sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat masuk ke dalam lapisan pembuluh darah, dapat mengendap di sana, dapat mengeras, membentuk aterosklerosis. Lama-kelamaan, penumpukan ini akan semakin banyak dan akan menutupi mungkin awalnya 1/5 dari pembuluh darah Anda, kemudian naik jadi 3/4, kemudian lama-kelamaan akan mungkin hampir setengah. Nah, ibaratkan selang pembuluh darah Anda, ketika selang ini dipencet, otomatis tekanannya akan jauh lebih kencang. Airnya akan jauh lebih kuat tekanannya. Begitu pula dengan pembuluh darah Anda yang tadi tertutup sebagian oleh plak, otomatis akan mempengaruhi tekanan darah dalam tubuh Anda. Jadi bagi Anda yang tidak ingin tekanan darah Anda tinggi, jagalah kadar kolesterol Anda, jagalah pola makan Anda. Nah, itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya dapatkan dari Google Autocomplete. Dan bagi Anda yang ingin saya membahas penyakit selanjutnya, Anda boleh komen di bawah ini penyakit apa yang ingin saya bahas. Tentu saja di video saya yang selanjutnya. Dan seperti biasa, bagi Anda yang menyukai channel kesehatan seperti ini, silakan Anda klik like di bawah ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan share pada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.